Tidak lama lagi, kita akan kembali berjumpa dengan ajang sepak bola internasional tertinggi di dataran Eropa. Adalah Piala Eropa atau ajang Euro yang digulirkan 4 tahun sekali. Pada tahun 2024 ini, ajang Piala Eropa akan digulirkan di Jerman antara pertengahan Juni hingga pertengahan Juli. Grup sudah terbagi dan peserta pun sudah ditentukan. Sayangnya, pada ajang ini tidak terdapat nama Yunani yang pernah mengukir sejarah sekitar 20 tahun silam. Sejatinya, Yunani menjadi salah satu tim favorit di babak playoff. Pada laga semifinal, mereka menghancurkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Sayangnya mereka harus tersingkir dari tim yang belum pernah terjun ke ajang ini, yaitu Georgia. Sekitar akhir Maret kemarin, Yunani kalah dalam drama adu penalti atas Georgia dengan skor 4-2. Nama Yunani sendiri memang akan selalu dibawa dalam setiap kisah yang tersaji di ajang Piala Eropa. Sebab mereka berhasil mengukir keajaiban pada tahun 2004 dengan sangat luar biasa. Di partai final, Yunani yang sama sekali tidak diunggulkan berhasil mengalahkan tim tuan rumah Portugal. Dalam laga tersebut, muncul satu nama yang juga tidak akan pernah dilupakan penggemar sepak bola, adalah Angelos Charisteas. Dalam narasi yang dituliskan situs Goal, Charisteas adalah protagonis Yunani di Euro 2004. Ia paksakan tim lolos ke fase gugur, singkirkan juara bertahan Prancis, dan pecahkan tangis Ronaldo. Yunani memang menjadi negara yang tidak terlalu diperhitungkan di dunia sepak bola. Wilayah tersebut lebih sering muncul sebagai pencetus birokrasi, aristokrasi, hingga demokrasi. Tokoh-tokoh seperti Thales, Socrates, Plato, Aristoteles, hingga Pythagoras menjadi yang sering diperbincangkan karena pemikirannya ketimbang kumpulan orang-orang yang berjuang untuk merebut bola dan berusaha mencetak gol. Namun di awal era milenium baru muncul satu sosok pesepak bola yang pada akhirnya dipuja bak dewa. Ia adalah Angelos Charisteas. Pada tahun 1980, di dalam dinginnya udara Strimmoniko, sebuah desa di utara Yunani, sosok Charisteas muncul ke bumi. Dia lahir dari keluarga yang tidak menggemari sepak bola. Ayahnya adalah seorang musisi. Orang tuanya pun sangat menginginkan Charisteas mendalami dunia musik ketimbang harus berlari mengitari lapangan. Namun Charisteas sudah menentukan jalan hidupnya sendiri. Dia memilih untuk terus menekuni permainan sepak bola meski terganggu dengan jadwal berlatih alat musik. Di usia 13 tahun, Charisteas bergabung dengan kesebelasan di dekat rumahnya, Strimmoniko Seron. Hingga tepat pada tahun 1997, ia bergabung dengan Aris Thessaloniki dan mulai menunjukkan kualitasnya sebagai penyerang tajam. Seiring berjalannya waktu, talenta Charisteas mendapat perhatian dari pemandu bakat top Eropa. Benar saja, karir Charisteas kian menanjak kala kesebelasan Bundesliga Werder Bremen merekrutnya. Ia mulai bergabung dengan klub tersebut sejak tahun 2002 dan terus berjuang mendapatkan tempat utama. Saat itu, Charisteas boleh dibilang menjadi pakem rata-rata striker murni Bundesliga. Ia memiliki postur jangkung yakni 190 cm di saat fenomena Jan Koller 202 cm muncul bersama Borussia Dortmund. Saat itu, berada di bawah komando Thomas Schaaf, Bremen berkembang pesat. Pada musim pra-Euro, klub yang identik dengan warna hijau tersebut meraih gelar double, Bundesliga dan Piala Jerman musim 2003-2004. Namun sayangnya, nama Charisteas tidak terlalu diandalkan. Ia cuma jadi pilihan keempat setelah top skor kompetisi Elton Gonçalves, lalu Ivan Klasnik, dan Nelson Valdes. Di periodenya bersama tim Jerman, Charisteas lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Namun nama Charisteas tetap mendapat tempat di hati pelatih Yunani Otto Rehhagel. Charisteas menjadi andalan dan berhasil membawa Yunani lolos ke putaran final Piala Eropa tahun 2004. Keberhasilan ini pun membawa kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Yunani. Sebab sebelumnya, mereka hanya lolos pada Piala Eropa 1980 dan Piala Dunia 1994. Catatan itu pun tidak bisa dibanggakan karena mereka tidak pernah meraih satupun kemenangan.
Kisah manis Charisteas di Euro 2004 berlanjut setelah ia mampu membawa Yunani lolos ke fase gugur dengan mencetak gol ke gawang Spanyol untuk paksakan hasil imbang. Tidak hanya itu, Charisteas juga tampil sangat brilian di babak perempat final. Di laga melawan Perancis, dia menjadi pahlawan dengan mencetak satu-satunya gol pada pertandingan itu. Charisteas mencetak gol sundulan pada menit ke-65 untuk mengeliminasi Zinedine Zidane CS yang berstatus sebagai juara bertahan turnamen. Yang menarik lagi adalah epos Charisteas lainnya pada hari itu. Pemilik nomor 9 tersebut melakukan selebrasi tak terlupakan di depan bench Prancis. Dia mengangkat jersinya yang bertuliskan Micoud ke arah pelatih Prancis Jacques Santini. Sebagaimana diketahui, Joan Micoud adalah rekan setim Charisteas di Bremen. Playmaker tersebut sejatinya tampil sangat baik dalam beberapa tahun terakhir di Bundesliga, namun Santini memilih untuk tidak memanggilnya. Soal itu, Charisteas pun buka suara. Johan tidak akan pernah memaafkan Jacques Santini karena telah menyingkirkannya. Pagi sebelum pertandingan, dia menelponku, mendesakku untuk mencetak gol, ucap Charisteas. Setelah pada akhirnya Yunani lolos ke partai final, nama Charisteas kembali melegenda. Padahal saat itu, mereka harus berhadapan dengan Portugal yang diisi oleh pemain sekaliber Pauleta, Deco, Rui Costa, Luis Figo, dan Cristiano Ronaldo yang berusia 19 tahun dengan nomor punggung 17-nya. Di atas kertas, Portugal jelas menjadi tim yang lebih diunggulkan. Terlebih mereka adalah tuan rumah yang mendapat dukungan dari puluhan ribu supporter. Namun Charisteas muncul sebagai sosok yang membalikan segala prediksi. Memanfaatkan sepak pojok Angelos Basinas, Charisteas memenangkan duel udara atas Jorge Andrade. Tundukan yang dilepas pada menit ke-57 itu pun sudah cukup untuk membungkam seisi stadion Da Luz, Lisbon. Charisteas menjadi protagonis yang menyingkirkan juara bertahan Prancis di perempat final, mengalahkan tuan rumah Portugal di partai puncak, dan menjadi penyebab utama dari terkurasnya air mata Cristiano Ronaldo pada malam itu. Dia adalah dewa yang kemudian mendapat banyak sekali pujian dari para penggemar. Namun sayangnya, kisah Charisteas di level internasional tidak berbanding lurus dengan karirnya di level klub. Ia gagal bersaing di lini depan Bremen yang dihuni Klose, Klasnik, hingga putuskan hengkang ke Ajax Amsterdam. Di tim tersebut, Charisteas juga gagal bersaing dengan pemain muda seperti Klaas-Jan Huntelaar dan Ryan Babel. Tidak ada yang menarik dari Charisteas setelah itu. Karirnya anjlok. Ia bahkan sempat membela klub divisi 7 Liga Perancis, AC Arlesian, pada 2010 sebelum pensiun di klub Arab Saudi Al Nassr 3 tahun berselang. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.